Dari sisi itu administrasi dan aturan undang-undang semua sudah dilewati secara baik dan terverifikasi secara salah. Ini salah besar. Bung Roy. Salah besar. Gitu loh. Sekarang teriak-teriak ini manusia-manusia ini. Udah muak, udah bosen lihat manusia-manusia nggak jauh ini lagi. Kalau yang nafasnya panjang itu nggak ada yang membackup kan nggak mungkin. Halo semuanya, balik lagi, sehat terus dan lancar juga kegiatannya. Teman-teman, kita akan bahas Roy Suryo CS yang tidak pernah berhenti mempermasalahkan Pak Jokowi dan keluarganya. Terbukti dari mempermasalahkan Pak Jokowi, kemudian mempermasalahkan Mas Gibran. Apanya yang dipermasalahkan? Yaitu ijazahnya, teman-teman, oleh Roy Suryo CS. Dengan narasi-narasi dan asumsi yang memang tidak terbukti. Itu dia, teman-teman. Jadi ini diagendakan oleh Roy Suryo CS yang ngomongnya tipe loh, teman-teman. Saya udah ngomong ya di video sebelumnya bahwa setelah ijazah Pak Jokowi yang dipersoalkan akan mempersoalkan ijazah Mas Gibran. Nah ini sedang berlangsung, teman-teman. Bahkan diundang di salah satu stasiun televisi. Jadi Roy Suryo ini berdebat dengan para JP ya mengenai ijazah Mas Gibran. Kalau Roy Suryo pernyataannya ya sudah ketebak, kekeh bahwa ijazah Mas Gibran itu tidak ada lah, cuman tamatan SMK dan sebagainya. Intinya yang negatif-negatif lah, teman-teman. Nah di sini ada para JP ya menangkal tuduhan-tuduhan dari Roy Suryo CS mengenai Mas Gibran, teman-teman. Selain itu kita juga akan melihat bagaimana Pak Ricky Sitohang memberikan pernyataannya kembali mengenai Roy Suryo CS. Nah kita lihat videonya dulu seperti apa. Itu dia hanya 2 tahun bersekolah di yang namanya Orchard Park Secondary School, ya, OPSS, itu 2 tahun. Ya, kemudian setelah itu nggak ada ijazahnya di situ. Kalau ada, buktikan ijazahnya. Itu nggak ada. Tiba-tiba dia kemudian ke UTS, ke University Technology of Sydney. Jangan dibayangkan UTS itu dia masuk institut. Enggak, itu hanya kayak kursus. Itu hanya program matrikulasi, namanya INSERT. Dan itu dituliskan dalam lampirannya itu ada 3 tahun. Padahal enggak, dia tuh hanya 6 bulan di situ. Itu ada buktinya, dia hanya 6. Dan kok pegang bukti itu? Pegang. Dan kok tiba-tiba Dirjen Dikdasmen, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Menengah, itu mengeluarkan surat penyetaraan setara dengan SMK. Ini kan dagelan Sri Mulat gitu. Jadi artinya program INSERT kayak kursus, misalnya kita kursus di salah satu kursus masuk perguruan tinggi lah atau matrikulasi, tiba-tiba dapat ijazah SMK gitu. Itu tahun berapa? Aneh, 2006. Dan itu baru penyetaraannya itu tahun 2019. 13 tahun sesudahnya. Ini kan guyonan lagi nih. Apa-apa nih ijazah tahun 2006 disetarakan 2019. Ini pasti ada yang aneh atau pasti ada sesuatu. Ini alurnya sama ini dengan Pak Jokowi. Jadi memang kalau Pak Jokowi kan sudah dinyatakan oleh lembaga yang berwenang dari UGM bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Nah di sini kan Mas Gibran itu kan sudah diverifikasi oleh KPU ya ketika mencalonkan menjadi wali kota kemudian wapres, itu sudah diverifikasi keasliannya dan sah, teman-teman. Nah ini Roy Suryo CS kekeh ini nyasarnya ke Mas Gibran sekarang, teman-teman. Dan dulu teman-teman juga pasti ingat ketika Mas Gibran ditanya soal ijazahnya, bahkan ada foto wisudanya itu di framing palsu ya di Mata Najwa. Mas Gibran itu sudah mengundang wartawan, teman-teman. Mengundang siapa yang ingin melihat ijazahnya secara langsung ke kantornya. Pura-pura lupa ini mungkin ya Roy Suryo CS. Ya, Mas Roy harus dengar juga ya. Pertama, ada adigium yang berlaku bahwa fitnah dan kebohongan yang terus-menerus direproduksi, diulang-ulang terus-menerus, itu diyakini oleh orang-orang tidak terdidik sebagai sebuah kebenaran. Nah ini yang kita takutkan. Mas Roy terus mereproduksi hal-hal seperti ini, itu masyarakat suatu saat akan yakin apa yang disampaikan Mas Roy, padahal itu semua kebohongan dan fitnah. Saya mau mengatakan begini. Pertama, soal kasus ijazah Mas Gibran ya. Mas Gibran itu sudah melewati 2 kali pendaftaran kontestasi pemilu. Ketika menjadi wali kota Solo, lewat verifikasi KPUD. Masuk menjadi calon cawapres, melewati verifikasi KPU Pusat. Nah kemudian di Undang-Undang Pemilu Undang-Undang Nomor 7 2017 pasal 169 yang tadi coba diintroduksi oleh Mas Roy itu bunyinya
Itu salah satu ayat di situ bahwa persyaratan menjadi capres dan cawapres adalah minimal tamatan SMA, madrasah, dan yang disederajatkan. Nah, Mas Gibran ini lulus SMA dari Singapura ya, dari Orchid Park Secondary ya. Ada suratnya nggak? Ada. Mas Gibran sudah tunjukkan ketika pendaftaran dan itu sudah dijawab. Dengar dulu Mas. Tidak ada. Itu sudah dijawab oleh anggota KPU, saya catat namanya waktu itu 2002 itu oleh Idam Holik. Bohong. Bahwa sudah diverifikasi masuk. Makanya diketukkan palu persyaratan itu. Kemudian jadi gini, coba baca baik-baik pasal 169 Undang-Undang 2017 itu syarat minimal. Sementara Gibran itu memasukkan lulusan sarjana dari UTS di Sydney, Australia. Itu SMK. Dengar dulu, itu sarjana ya. Jadi begini. Tetap aja cengengesan ini Roy Suryo. Selain itu suka ngeganggu ketika orang berbicara, teman-teman. Dan tetap tidak nerima pernyataan yang dilontarkan oleh lawan debatnya Roy Suryo itu. Sudah terlihatlah oleh kita bagaimana ciri khasnya ya teman-teman. Nih, memahami hukum itu ketika syarat minimal terlampaui, maka yang berlaku itu adalah syarat maksimal. Artinya gini, syarat minimalnya di aturan itu minimal SMA. Masuk itu ijazah SMA dan ijazah sarjana. Nanti saya terangkan kalau boleh poinnya Anda mau bilang bahwa itu udah nggak perlu lagi dipermasalahkan soal ijazah itu. Dari sisi itu administrasi dan aturan undang-undang semua sudah dilewati secara baik dan terverifikasi secara sah. Ini salah besar. Bung Roy. Salah besar. Gitu loh. Ini kalau teman-teman lihat ya debatnya secara full, ada kata-kata Roy itu dengan PD-nya ngomong saya periksa. Pertanyaannya emang kamu siapa gitu kan? Siapa? Apa kapasitasnya? Gitu. Ketika meneliti ijazah Pak Jokowi aja banyak disangkal oleh data-data yang memang valid. Dia salah satunya dari Pak Joshua. Ini dengan PD-nya ngomong saya periksa. Ijazah Jokowi dimasalahkan, ijazah Gibran dimasalahkan, nanti sampai ijazah Janet dimasalahkan. Ya ini kan tidak hanya sehari 2 hari, sudah 4 tahun yang lalu sudah ada itu. Kalau yang nafasnya panjang itu nggak ada yang membackup, nggak mungkin. Nah ini pernyataan langsung dari Pak Jokowi ya teman-teman. Pak Jokowi singgung ada sosok yang backup. Ini sudah banyak dugaan-dugaan sih yang memang mengarah ke sana teman-teman. Situasi sedang seperti ini kok masih sempet-sempetnya ya, sempetnya ngutak-ngatik masalah itu lagi. Berarti saya bertanya lagi, berarti waktu itu Pak Prabowo menggandeng Gibran berarti sudah dicermati nggak oleh partai politiknya? Karena kan nggak main-main nih calon wapres ya. Ya udahlah, prinsip saya itu yang waras saja ngalah lah gitu kan. Atau segera lakukan langkah-langkah tindak lanjut. Ini udah aneh, bin ajaib. Habis dari sini nggak kena, lari ke sini nggak kena. Pokoknya intinya teranya Jokowi dibabat gitu loh. Ada apa gitu loh. Jadi kelihatan sekali itu sudah tidak murni. Saya boleh mengatakan sudah tidak murni lagi. Faktanya bahwa presiden tuh masih menggunakan Pak Gibran jadi wakil presiden. Faktanya dia lolos di perhelatan, di KPU sudah diterima. Walaupun ada permasalahan di Mahkamah Konstitusi ternyata diloloskan. Berarti kan ada benang merah yang harus diteliti, pasti diteliti semua. Pada saat di KPU diterima kontestan. Setelah itu dipilih oleh rakyat Indonesia. Sekarang teriak-teriak ini manusia-manusia ini. Udah muak, udah bosan lihat manusia-manusia nggak jauh ini lagi. Mungkin bangun tidur dia Jokowi, Gibran, Ibu Iriana. Bangun lagi itu lagi. Sampai nanti mandi itu lagi nanti. Lama-lama nanti kalau seandainya terjadi sesuatu sama dia tuh itu lagi kepalanya. Jadi udah nggak lucu gitu loh. Udahlah. Berhentilah untuk berkuar-kuar tentang hal ini. Apa sih yang kau petik dari situ? Nggak ada yang kau petik dari situ, nggak ada. Habis kau kutak-katik orang tuanya, kau kutak-katik anaknya. Minta audiensi lagi. Apa yang mau kau audiensi di sana? Ya menurut hemat saya kalau DPR yang menerima audiensi ini perlu dipertanyakan juga. Nggak layak, nggak pantas, nggak kena. Apa yang mau ditanya ke sana lagi? Kira-kira gitu ya. Kok saya gampang-gampangnya ngomongnya loh. Sebenarnya capek ngomongin orang-orangnya, capek gitu loh. Karena nggak ada kerjaannya dari bangun tidur sampai mau tidur juga itu aja isi perutnya.
Ini terlihat sekali bahwa Pak Riki Sitohang sudah muak, sudah geram ya dengan tingkah yang dilakukan oleh mereka, teman-teman. Pak Riki Sitohang sendiri saya rasa sudah bisa menebak bagaimana alurnya ya. Yaitu alurnya setelah ke Pak Jokowi ke Mas Gibran. Bahkan Pak Jokowi sendiri tadi ngomong di video setelah Mas Gibran ke Jan Etes tadi, gitu kan. Jadi memang ini sasarannya Pak Jokowi dan keluarganya. Kalau mengenai ijazah yang katanya diteliti oleh Roy Suryo CS, ada tipa di sana. Ya udahlah, teliti aja dulu itu ijazah Rismon yang diduga palsu, teman-teman. Itu yang deket aja dulu. Itu kan banyak yang mempertanyakan ijazah Rismon, teman-teman. Ini waktu kasus meme ya, Roy Suryo. Ini kayaknya video dulu, teman-teman. Dan mungkin ini menjadi harapan teman-teman secepatnya ya. Karena kalau dibiarin terus dan memang terbukti Roy Suryo itu selalu nge-framing, Roy Suryo CS selalu memberikan narasi yang memang tidak terbukti, yang memang harus ada tindakan melalui proses hukum tentunya, teman-teman. Pak Jokowi sendiri kan akan mengikuti proses hukumnya seperti apa. Jadi ciri khas yang sering dilontarkan oleh Roy Suryo itu yang pertama, kalau dari tipa sih ketika kuasa hukum Pak Jokowi melaporkan, dikriminalisasi, membungkam hak-hak bersuara. Kemudian selain itu mereka selalu bawa kata penelitian ilmiah. Kemudian mereka itu selalu mengakui dirinya sendiri ya. Salah satunya tipa. Kami itu aset katanya, teman-teman. Nggak tahu aset ataupun apa ya. Cuma ya selalu mendeklarasikan diri ya. Jadi kan terlihat butuh pengakuan ya, teman-teman. Untungnya masyarakat sudah cerdas, sudah bisa menilai sendiri, teman-teman. Nah itu dia. Saya kira dicukupkan sekian informasinya. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. And that's it. Catch you later.